Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaminiade Nadira, NIM 211102030058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan PPT yang telah kami susun mengenai kebebasan dan ketertarikan manusia dalam ilmu kalam. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Syaminiade Nadira, NIM 211102030058, dan teman saya Firdatul Iliyin, NIM 211102030068. Pengertian kebebasan. Kebebasan adalah suatu keadaan di mana manusia itu mampu melakukan apapun atas kehendaknya sendiri. Islam memiliki terminologi tersendiri terhadap kata kebebasan atau hurriyah. Kebebasan didefinisikan sebagai kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya dalam koridor sistem Islam, baik akidah maupun moral. Dari pengertian ini terdapat dua bentuk kebebasan, yaitu satu, kebebasan internal atau hurriyah dahiliyah, ialah kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kedua, kebebasan eksternal atau hurriyat khorijiyah, ialah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan agama yang diyakininya melalui dakwah. Ketertarikan manusia dalam mempelajari ilmu kalam ialah karena di dalam ilmu kalam membahas tentang keyakinan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui nalar dan akal. Ilmu kalam juga bisa disebut dengan ilmu-ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu fikih, atau teori-teori dalam Islam. Ilmu kalam juga memberikan jawaban kepada umat muslim ketika munculnya penyimpangan teologi. Aliran-aliran kalam tentang kebebasan dan keterikatan manusia. Berikut ini persepsi aliran-aliran kalam tentang kebebasan dan keterikatan manusia. 1. Aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah awal keluarnya mereka dari pimpinan kaum muslim, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar. Aliran ini muncul pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Kemunculannya dilatar belakangi oleh adanya pertikaian politik antara Khalifah Abu Bakar dengan Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur di negeri Syam pada waktu itu. Aliran ini mempunyai doktrin bahwa manusia itu bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan, atau tidak ada campur tangan Tuhan dalam perbuatan manusia. 2. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda ataupun menangguhkan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi mereka tidak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun orang itu melakukan dosa yang sangat besar akan tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah aliran kalam yang bercorak rasional atau yang merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang sangat besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham qadariyah atau free will. Aliran Mu'tazilah mengancam dengan keras yang mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan perbuatan. 4. Aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah suatu aliran atau paham kalam yang memiliki perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Dalam istilah Inggris, Jabariyah disebut fatalist atau predestination, yaitu menyatakan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadarnya Allah. Oleh karena itu, aliran Jabariyah menganut aliran yang menyebutkan bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya.
5. Aliran Qadariyah. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Sedangkan menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. 6. Aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah memandang bahwa manusia itu lemah. Jadi, menurut Asy'ariyah, manusia dalam perbuatannya mempunyai keterbatasan. Asy'ariyah seringkali membahas mengenai perbuatan manusia, yang mengemukakan suatu konsep yang terkenal yaitu teori Al-Qabs. Al-Qabs dalam pandangan Asy'ariyah ialah sesuatu yang timbul dari al-maktasib atau yang diperoleh dengan perantara daya yang diciptakan. Teori Al-Qabs ditemukan oleh Asy'ariyah yang menerangkan bahwa manusia mempunyai aktivitas dalam hubungan dengan terciptanya perbuatan. Manfaat mempelajari ilmu kalam. 1. Mengamalkan ajaran Islam dengan baik. 2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. 3. Menguatkan iman. 4. Mengarahkan menuju jalan yang benar. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.